Ini adalah penjelasan tentang materi kuliah Hukum Perusahaan. Perkenalkan, nama saya Kelvin Chandra, NIM 205180161. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu yayasan. Istilah hukum untuk menyebut yayasan yang paling banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah istilah dalam bahasa Belanda, yakni stichting, yang berarti membangun atau mendirikan, dan istilah dalam bahasa Inggris yang sering dikenal dengan sebuah foundation yang berarti yayasan. Paul Salton berpandangan bahwa yayasan itu adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan atau suatu tujuan tertentu dengan menunjukkan bagaimanakah yayasan itu diurus dan digunakan. Dan juga di sini ada anggaran dasar dan perubahannya. Anggaran dasar merupakan bagian dari akte pendirian yayasan yang membuat aturan main dalam yayasan serta ketentuan-ketentuan penting lain berkenaan dengan yayasan seperti maksud dan tujuan yayasan, jumlah kekayaan awal yang dipisahkan, cara memperoleh dan menggunakan kekayaan yayasan, hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas yayasan, dan lain sebagainya. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Pembina yayasan memiliki kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, keputusan mengenai perubahan anggaran dasar. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, dan juga penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan. Lalu pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, dan penerapan ketentuan mengenai pembangunan atau pembubaran yayasan. Perkenalkan, nama saya Handi Firman dengan NIM 205180166. Di sini saya akan menjelaskan tentang perseroan terbatas. Definisi perseroan terbatas mengalami sedikit perubahan dalam UU PT 2007 dengan adanya penambahan farsa baru, yaitu persekutuan modal, sehingga definisi secara lengkapnya pasal 1 UU PT 2007 yang berbunyi perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya. Berdasarkan definisi perseroan terbatas di atas, terdapat beberapa unsur dari perseroan terbatas, yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama, perseroan terbatas merupakan badan hukum. Yang kedua, perseroan terbatas merupakan persekutuan modal. Yang ketiga, didirikan berdasarkan perjanjian. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar. Yang kelima, modal dasarnya dibagi dalam saham-saham. Dan yang terakhir, pendiriannya PT harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang PT peraturan pelaksanaannya. Sebagai sebuah badan hukum, perseroan terbatas telah memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum sebagaimana telah diatur dalam UU PT. Unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengurus dan organisasi teratur. Yang kedua, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum, termasuk dalam hal ini dapat digugat. Yang ketiga, mempunyai harta atau hak kekayaan sendiri. Yang keempat, mempunyai hak dan kewajiban. Yang kelima, memiliki tujuan sendiri. Ada beberapa wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam PT. Yang pertama, penetapan perubahan anggaran dasar. Yang kedua, penetapan perubahan modal. Yang ketiga, pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan. Yang keempat, penerapan penggunaan laba. Yang kelima, pengangkatan dan pemberian direksi dan dewan komisaris.
Yang keenam, penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan yang ketujuh, penetapan pembubaran perseroan. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Direksi perseroan terdiri atas satu orang direksi atau lebih, tetapi untuk perseroan yang tertentu wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota direksi. Perseroan tertentu tersebut adalah: yang pertama, perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dan masyarakat. Yang kedua, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, dan yang terakhir, perseroan terbuka. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi memiliki 5 ciri-ciri, yaitu: 1. Keanggotaannya bersifat sukarela. 2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 3. Bersifat kapasitasi. 4. Kegiatan koperasi berdasarkan prinsip swadaya, swakarta, serta swameda. 5. Merupakan perkumpulan orang. Terus tujuan koperasi itu membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. Terima kasih. Saya Ismail Anggana Putra, NIM saya 205210224. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari BUMN. BUMN merupakan salah satu mesin uang negara di dalam satu sistem perekonomian nasional yang ikut berperan aktif dan penting dalam menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai populer dan atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum dinikmati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategi sebagai pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha kecil atau koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang disignifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak. Tujuan dan manfaat pendiriannya itu ada 5: memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua itu mengejar keuntungan dan meskipun maksud dan tujuan persero. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan manfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta. Dan yang kelima, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada golongan ekonomi. Dan saya akan membacakan kewajiban pelayanan umumnya, yaitu pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk penyelenggaraan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak. Take it down to